Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi kita di perkuliahan teknologi mekanik. Pertemuan kedua dengan topik kita hari ini adalah membahas tentang bahan-bahan teknik. Mari kita mulai perkuliahan kita hari ini. Secara garis besar, bahan teknik dibagi atas 4 jenis yang umum dijumpai dan digunakan di pasaran. Bahan yang pertama ialah bahan logam atau metal. Ya. Ini terdiri dari bahan berbasis besi atau ferrous dan kemudian bahan berbasis bukan besi atau non ferrous. Kemudian bahan metal ini ada bahan amorphous, yaitu bahan logam tapi tak berbentuk. Baik, untuk ferrous metal itu terdiri dari baja, ya, steel, kemudian baja tahan karat, stainless steel, kemudian baja alat cetak atau die, ya, baja alat cetak, dan baja tuang atau besi tuang atau cast iron. Sementara untuk logam non ferrous itu ada aluminium, ada copper atau tembaga, ada titanium, tungsten, dan lain-lain. Sementara untuk bahan non metal atau ya, itu terdiri dari 3 jenis yang umum dijumpai ya, di pasar, yaitu plastik. Plastik tersendiri dibagi atas 3 kelompok lagi, yaitu termoplastik, thermoset, dan elastomers. Termoplastik ini merupakan bahan plastik yang dapat didaur ulang. Ya. Jenis-jenisnya antara lain adalah akrilik, ABS, nilon, polietilen, PVC, dan lain-lain. Nah, bahan-bahan ini dapat dicairkan kembali dan dicetak menjadi benda yang baru. Berbeda dengan termoset. Bahan termoset adalah bahan plastik yang tidak dapat didaur ulang. Artinya, apabila didaur ulang, maka dia akan menjadi arang, ya, menjadi hangus, atau menjadi karbon. Nah, contohnya adalah epoksi. Nah, kemudian phenolics, polyamides, ya, dan sebagainya. Sementara elastomers adalah bahan plastik yang memiliki uh, sifat regangan yang sangat tinggi. Ya. Salah satunya adalah karet, ya, rubber, silikon, dan poliuretan. Kemudian bahan non metal selanjutnya adalah keramik. Keramik dibuat dari gabungan beberapa oksida, ya, ada oksida nitrit, karbid, glass, dan kemudian dibentuk menjadi suatu benda, suatu objek, ya. Dan biasanya keramik ini akan menggunakan tekanan dan suhu yang tinggi. Ya. Nah, salah satu jenis keramik, ya, yang digolong keramik yang banyak digunakan adalah gelas atau kaca. Jadi kaca adalah keramik yang adalah benda ya, bahan teknik yang digolongkan dalam jenis keramik. Kemudian yang terkenal untuk bahan keramik adalah intan atau diamond. Diamond digunakan selain untuk perhiasan, digunakan juga untuk untuk ini, ya, untuk peralatan alat tambang. Ya, jadi untuk pengeboran minyak dan gas, ya, itu untuk menembus ke lapisan minyak dan gasnya, maka diperlukan bahan yang sekeras diamond. Nah, kemudian bahan teknik
yang lainnya yang non metal adalah komposit. Nah, komposit merupakan gabungan antara beberapa bahan ya seperti plastik, keramik, dan metal. Ini gabungan dijadikan menjadi satu. Nah, komposit ini juga nanti dibedakan atas beberapa jenis lagi berdasarkan penguat ya, dan juga berdasarkan motornya. Nah, inilah diagram bahan teknik ya, yang harus kalian pahami ya, yang harus kalian pahami dengan baik ya. Kemudian kalian pelajari dengan lebih dalam lagi. Jadi kalian bisa searching di internet ya, di beberapa sumber untuk mendapatkan informasi yang lebih detail lagi mengenai bahan teknik. Baiklah, tadi kita sudah membahas tentang bahan-bahan teknik dan klasifikasinya. Selanjutnya, apabila kita telah membahas tentang bahan teknik, maka kita akan membahas tentang sifat-sifat mekanik bahan teknik tersebut. Hal ini berhubungan dengan karakteristik dari bahan teknik. Sifat-sifat mekanik dari bahan teknik ini dipengaruhi oleh gaya eksternal yang terjadi pada suatu benda. Sebagai contoh, sebuah jembatan seperti diperlihatkan pada gambar pada slide berikut ya. Jembatan ini memiliki bobot yang dihasilkan oleh sifat karakteristik dari bahan tersebut. Nah, bobotnya ini akan menjadi gaya eksternal terhadap sokongan atau dudukannya. Dan ini akan mempengaruhi sifat mekanik dari bahan dudukannya. Dan juga mempengaruhi terhadap sifat mekanik terhadap jembatan itu sendiri. Nah, sifat mekanik suatu bahan akan menghasilkan kekuatan bahan atau material strength. Dalam membahas tentang kekuatan bahan, maka kita akan mengenal beberapa istilah. Yang pertama ialah kekuatan luluh atau yield strength, kemudian kekuatan tarik, tensile strength, keuletan atau ductility, kekerasan atau hardness, dan ketangguhan atau toughness. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang sifat bahan mekanik tersebut ya, maka kita harus membahas dulu tentang hubungan antara tegangan dan regangan yang terjadi pada pengujian sebuah material. Nah, pada slide ini diperlihatkan sebuah grafik hubungan tegangan dan regangan pada pengujian bahan logam yang memiliki bentuk yang sempurna, grafik sempurna. Kenapa dikatakan grafik sempurna? Karena pada grafik ini semua titik kekuatan bahan terlihat. Baik, kekuatan yield, ya, kekuatan luluh atau yield strength dari satu bahan itu berhubungan dengan sifat deformasi elastis bahan, di mana bahan pada kondisi elastis itu akan memiliki hubungan atau perbandingan antara tegangan dan regangan yang tetap. Ya. Pada daerah elastis ini ya, terjadi deformasi elastis, di mana apabila beban dilepaskan, maka benda akan kembali ke bentuk semula. Nah, setelah melewati titik elastis, maka bahan akan mencapai atau pengujian akan mencapai pada titik luluh. Titik luluh, yaitu titik di mana ketika beban dilepaskan, maka benda tidak akan kembali ke bentuk semula atau sudah memulai cacat. Nah,
Apabila beban dilanjutkan, maka pada suatu titik, ya, pada suatu bagian dari grafik ini, kekuatan bahan mencapai pada titik ultimate-nya, ya, titik ultimate. Titik di mana setelah titik itu tidak akan ada lagi beban yang lebih tinggi, ya, dari beban yang diberikan. Nah, titik ultimate ini sering dijadikan sebagai kekuatan tarik bahan. Ya. Nah, kemudian apabila dilanjutkan, maka beban akan turun. Beban akan turun, terus turun. Nah, pada proses beban turun tersebut, pada bahan terjadi necking atau membentuk seperti leher. Nah, kemudian apabila beban dilanjutkan, maka bahan akan mengalami kepatahan atau fracture. Nah, tadi saya sudah jelaskan tentang deformasi elastis. Nah, di sini pada daerah ini kekuatan bahan adalah pada keadaan sempurna, ya, di mana setelah beban dilepaskan, bentuk spesimen atau bentuk benda akan kembali seperti semula. Daerah inilah yang diinginkan, ya, oleh kekuatan bahan, ya, oleh struktur. Karena pada kekuatan ini struktur mampu menahan beban yang diberikan. Nah, pada kondisi ini, perbandingan antara tegangan dan regangan yang terjadi itu memenuhi hukum Hooke, ya, di mana tegangan dan regangan terjadi pada daerah ini akan tetap. Nah, hukum Hooke dirumuskan dengan persamaan E sama dengan sigma dibagi epsilon. Sigma adalah tegangan dan epsilon adalah regangan. Sementara E sendiri disebut dengan modulus elastisitas. Nah, berikut ini adalah beberapa modulus elastisitas dari bahan-bahan teknik, seperti aluminium, tembaga, magnesium, nikel, baja, titanium, wolfram, dan banyak lagi sebenarnya. Anda bisa searching, Anda bisa search di referensi yang lain. Nah, setelah kita membahas tentang grafik tegangan regangan, maka ada pentingnya saya membahas tentang konsep dari tegangan dan regangan. Nah, pada pembebanan statik, apabila beban diberikan, searah sumbu, tetapi pada searah sumbu, tapi pada arah pembebanan yang keluar, ya, keluar dari benda atau disebut dengan tarik, ya. Nah, maka kondisinya bisa kalian lihat pada ilustrasi gambar tersebut, ya, yang sebelah sini. Kemudian pada kondisi kompres atau tekan, ya, seperti ini, dan ini geser. Nah, apa perbedaannya? Perbedaan kita lihat di sini. Pada uji tarik, ya, penampang yang mengalami pembebanan akan mengalami pengecilan, ya, dari awalnya ini, ya, ini D0, kemudian menjadi D1. Sementara pada uji tekan atau kompres, luas penampang kebalikannya, ya, awalnya luas penampang hasil, ya, setelah pengujian dengan seluruh ujian akan lebih besar, ya, akan lebih besar luas penampang setelah pengujian. Sementara digeser, yang terjadi adalah perubahan bentuknya, ya, perubahan bentuknya dari mungkin awalnya adalah bentuk kubus, akhirnya akan menjadi bentuk seperti prisma, ya. Nah, kemudian kita lebih dalam lagi ke uji tarik, ya, uji tarik pada bahan. Nah, di uji tarik ini beban saya katakan tadi, beban akan keluar, ya, keluar dari benda. Nah, maka tegangan yang terjadi pada beban itu sama dengan F atau beban yang diberikan dibagi dengan A0 nya. A0 itu adalah luas penampang yang mengalami pembebanan.
di mana untuk bentuk silindris dirumuskan dengan 1/4 V kali D0. D0-nya adalah diameter benda silinder sebelum diuji tarik. Nah, ini adalah diameter engineering ya. D0 ini dikatakan diameter engineering. Sementara nanti akan ada diameter sebenarnya ya. Sehingga nanti akan diperoleh tegangan true ya, atau tegangan sebenarnya. Kemudian regangan merupakan atau dirumuskan dengan pertambahan panjang dibagi panjang awal L0 dibagi dengan panjang awal. Jadi L0-nya ya sebelum pengukuran nih. Kemudian nanti setelah penarikan diukur lagi sehingga diperoleh L1-nya. Sementara untuk tegangan geser ya itu terjadi apabila hasil patahan, jadi bentuknya adalah menyerong dari benda ini. Nah, itu berarti terjadi geseran. Oke. Berdasarkan hasil pengujian tarik, maka kita bisa menentukan jenis benda tersebut ya. Nah, jenis benda didasarkan kepada keuletan bahan atau ductility, yaitu kemampuan suatu bahan untuk mempertahankan bentuknya akibat beban mendalami sebelum mengalami kepatahan atau kerusakan. Nah, berdasarkan bentuk kepatahannya, maka kita bisa tentukan apakah bahan ini ductile atau liat atau ulet, atau brittle atau rapuh. Nah, kalau kita lihat di A ya, di ilustrasi gambar A, kalau bentuknya runcing seperti ini, ya, tajam, ya, maka berarti sudah dipastikan bahan ini adalah ulet tinggi, memiliki kelihatan yang tinggi, high ductile. Sementara apabila bentuknya seperti ini, ya, tapi ada terjadi peruncingan, ya, walaupun tidak seluruhnya, maka benda ini disebut dengan bahan ulet saja, bahan ulet. Jadi termasuk bahan ductile, ya. Tapi apabila hasil pengujian tersebut menunjukkan bentuk patahan bentuknya seperti lurus, ya, atau nyaris seperti lurus, maka benda itu digolongkan sebagai benda rapuh atau brittle. Nah, berikutnya adalah beberapa data kekuatan luluh tarik dan ulet dari bahan-bahan. Ya. Baik. Dari hasil pengujian tarik tersebut, ya, tarik dan tekan, ya, itu ternyata memiliki efek ya, atau ada dampak yang bisa dilihat dari hasil pengujian tersebut, yaitu disebut dengan Poisson ratio. Nah, bagaimana konsepnya? Konsepnya, apabila benda ditarik, maka regangan pada penampang arah sumbu X dan sumbu Y itu akan mengalami perubahan. Nah, perubahannya ini kemudian dibandingkan antara regangan pada sumbu X dan sumbu Y, ya, terhadap beban yang diberikan pada sumbu Z, ya, seperti gambar ini, ilustrasi ini. Nah, maka perbandingan tersebut disebut dengan Poisson ratio, yang dirumuskan sebagai nu, ini bukan V, ini nu ya. Nu sama dengan regangan pada sumbu lateral dibagi dengan regangan sumbu aksial. Jadi X ini lateral ya, dibagi dengan aksial Y. Nah, apa manfaat Poisson ratio ini? Nah, Poisson ratio ini bermanfaat pada sambungan-sambungan bahan teknik, ya, contohnya pipa. Ya, pipa apabila mengalami tekanan yang besar di dalam pipa, ya, dalamnya, maka dia akan mengalami dua jenis regangan, yaitu regangan lateral dan regangan aksial. Nah, apabila Poisson ratio-nya terlalu besar, maka bisa dipastikan
sambungan pipa akan bocor. Karena apa? Karena terjadi perpendekan. Ingat tadi aksial dan lateral dan aksial ya. Jadi aksialnya mengecil sehingga terjadi tarikan. Ya, tarikannya akan menyebabkan longgarnya pada sambungan pipa. Nah, nanti bisa kalian pelajari lagi lebih dalam ya. Bisa kalian cari informasinya di beberapa sumber. Nah, ini beberapa nilai position ratio pada beberapa material. Ya. Untuk rubber 0,4. Nah, yang penting kalian ingat adalah yang untuk steel ya, untuk baja 0,27 sampai 0,30 ya. Itu baja. Jadi position ratio nilainya ya umumnya ya beberapa benda itu di antara 0,1 hingga 0,5. Nah, selanjutnya ya dari grafik tadi ya, dari grafik hasil pengujian ini, daerah di bawah grafik itu disebut dengan energi beban. Nah, besarnya energi yang mampu diserap oleh suatu benda, ya, suatu struktur, selama benda itu bertahan terhadap beban, sebelum dia rusak itu disebut dengan ketangguhan, toughness. Jadi pada gambar berikut ini ya untuk benda getas ya atau benda rapuh brittle ya itu grafiknya cenderung seperti ini, seperti A B C ini, seperti grafik ini. Dan untuk yang benda ulet biasanya lebih luas lagi. Jadi energi benda ulet lebih besar dari energi benda brittle. Kemudian selanjutnya adalah kekerasan bahan. Nah, apa itu kekerasan bahan? Nah, kekerasan bahan ini adalah berhubungan dengan ketahanan material atau ketahanan bahan terhadap indent atau gaya tekan yang diberikan pada permukaan benda tersebut. Ya. Nah, benda akan ketahuan lunak atau tidak ya permukaannya itu berdasarkan uji kekerasan. Nah, ada empat jenis uji kekerasan yang digunakan, yaitu Brinell. Nah, seperti kalian lihat, Brinell menggunakan bola baja. Ya. Kemudian Rockwell menggunakan tirus ya, menggunakan indentation tirus ya, atau penekan tirus. Dan Vickers juga ya, cuma Vickers dia bentuknya prisma. Dan kemudian Knoop. Nah, jadi hanya Brinell yang menggunakan bola baja. Dan ini kalau kalian lihat di gambar ini terlihat bahwasanya hanya bagian permukaan saja yang dites ya. Nah, dari situ nanti akan ketahuan benda ini lunak atau keras. Demikianlah perkuliahan kita pada pertemuan kedua mata kuliah teknologi mekanik pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan mempelajarinya lagi pada referensi yang lain untuk melengkapi ilmu yang telah diajarkan. Baik, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.